Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Sabtu 30 November 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Devi Wulandari, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, 4 hari pasca bencana longsor yang menerjang kawasan Jalan Jamin Ginting, Desa Sembahe, Kecamatan Sipolangit, Kabupaten Deli Serdang, masih belum dapat dilalui kendaraan dari Medan menuju Tanah Karo maupun sebaliknya. Jalur Medan Brastagi menuju Kabupaten Karo belum bisa dilalui untuk umum. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian korban serta melakukan pembukaan jalur dengan membersihkan material longsor. Sejumlah alat berat dikerahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Jalan ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 serta mobil para petugas. Sementara itu, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dibantu masyarakat masih melakukan upaya pencarian korban yang dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan juga masih melakukan upaya evakuasi terhadap sejumlah mobil minibus dan 1 unit bus yang masih terperosok ke dalam jurang yang tertimbun material longsor. Menurut keterangan Rahmat Parulia, Kepala Pelaksana Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah 4 Sumatera Utara mengatakan, diperkirakan dalam waktu 2 hari ke depan, jalur Medan Brastagi ini baru dapat dilalui oleh kendaraan umum dan hal ini juga sepertinya belum maksimal. Saat ini kita sudah bisa menembus, secara mudah bisa menembus Medan Brastagi, tetapi saat ini kendaraan belum bisa kita lewati karena dalam proses pembersihan yang izin dan ada evakuasi korban yang belum dikeluarkan. Saat ini kami mengerahkan peralatan dan termasuk yang bisa kita pakai untuk kendaraan tangga kecil karena dalam keputusan belum bisa kita pakai. Insya Allah kami minta 1-2 hari lagi untuk pembersihan sehingga bisa dipakai, tetapi belum maksimal. Tetapi untuk hubungan darat antara Medan dan Brastagi, insya Allah bisa kami. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian salah satu korban longsor yang dikabarkan masih tertimbun material longsor di bawah jurang sedalam hampir 20 meter. Hingga saat ini tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 9 orang korban bencana tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sipolangit dalam kondisi meninggal dunia. Pemirsa, mengantisipasi risiko longsor susulan di Jalan Brastagi Karo Medan, Polres Tanah Karo memasang banner atau plang waspada di sepanjang jalur rawan longsor. Polres Tanah Karo menghimbau masyarakat agar melalui jalur alternatif karena jalan di Sembahe masih ditutup. Polres Tanah Karo memasang 5 titik banner waspada rawan longsor di kawasan perbukitan Hutan Tahura, mulai dari Simpang Tahura Tugu Jeruk hingga penatapan Brastagi Kabupaten Karo. Selain itu, menghimbau pengguna jalan untuk melalui jalur alternatif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto bersama Kasat Lantas Polres Karo AKP Rabiah Adawiyah pagi tadi. Banner ini tidak hanya mengingatkan tentang risiko longsor, tetapi juga memberikan panduan jalur alternatif sehingga para pengguna jalan dapat menghindari daerah rawan longsor di Jalan Raya Brastagi Karo Medan. Hal ini disampaikan menyusul beberapa kejadian longsor dalam beberapa hari terakhir di Desa Semangat Gunung dan Doulu Brastagi, serta di tikungan PDAM Tirtanadi Sembahe, Kabupaten Deli Serdang yang telah merenggut korban jiwa. Saat ini pembersihan material longsor di lokasi Sembahe masih berlangsung sehingga jalur Brastagi Karo Medan sementara waktu ditutup. Sebagai langkah antisipasi, pengendara yang hendak menuju Medan dihimbau melalui jalur Simalungun untuk kendaraan berat dan jalur Langkat Binjai bagi kendaraan pribadi.
PLN ULP Brastagi lakukan pemulihan trafo dan pemasangan tiang listrik yang roboh dampak bencana tanah longsor di Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, dan di Desa Sepakat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Setelah akses jalan yang tertimbun material tanah longsor, kayu dan bebatuan dapat dievakuasi, akhirnya aktivitas dan transportasi dapat kembali normal. Dampak bencana longsor yang terjadi Sabtu lalu di dua desa, yakni Desa Doulu, Kecamatan Brastagi, dan Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, juga mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur PLN. Sebanyak 8 tiang listrik roboh membuat jaringan listrik terputus. Fasilitas listrik sempat padam selama beberapa hari di dua desa tersebut. Pihak PLN ULP Brastagi lakukan perbaikan trafo dan pemasangan tiang listrik yang baru. Staf Teknik PLN ULP Brastagi, Niko Bastanta Ginting, mengungkapkan setelah mendapat informasi, petugas langsung melakukan inspeksi ke lokasi kejadian untuk langkah penanganan yang harus dilakukan. Petugas dikerahkan untuk melakukan pemulihan dengan pemasangan tiang listrik yang baru. Jumlah trafo padam 9 unit. Kita upayakan perbaikannya untuk hari ini supaya bisa clear dan akses jalan bisa dibuka dan pekerjaan kita bisa secepatnya pulih. Kendala yang kita alami sekarang, cuaca cukup mendung, hujan, akses untuk pengambilan material kita yang terdampak longsor. Akses jalan yang terputus karena material tanah, lumpur, dan pohon tumbang serta kendala hujan membuat proses perbaikan membutuhkan waktu. Banjir yang melanda beberapa kawasan di Kota Binjai kini sudah surut. Warga pun kini mulai membersihkan rumah mereka masing-masing dari sisa lumpur dan sampah yang terbawa banjir. Salah satu kawasan yang paling parah terdampak banjir adalah perumahan Berngam di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota. Kondisi pemukiman padat penduduk tersebut kini berantakan setelah diterjang banjir. Lumpur tebal masih menempel di sepanjang jalan, bahkan beberapa aspal jalan terkelupas hingga meninggalkan lubang besar. Aktivitas warga di daerah tersebut praktis lumpuh total. Warga saat ini sangat membutuhkan bantuan air bersih dan makanan siap saji seperti mie instan karena aktivitas memasak belum sepenuhnya bisa dilakukan. Setelah air mulai surut, warga kini mulai fokus untuk membersihkan rumah mereka yang dipenuhi lumpur akibat banjir. Di mana warga ada yang membersihkan lumpur dengan cara bergotong royong, namun ada pula yang melakukan secara mandiri. Lurah Berngam Citra Lubis menyatakan kondisi setelah pasca banjir, masyarakat bersama pihak pemerintah sudah melakukan gotong royong untuk membersihkan rumah warga dari sisa lumpur dan sampah. Kondisi pasca banjir tinggal lumpurnya, jadi masyarakat Kelurahan Berngam ini sedang melaksanakan pembersihan lumpur di rumah masing-masing. Jadi kami dibantu juga dengan pemerintah Kota Binjai dan Pak Wali Kota Binjai juga telah turun tangan untuk membersihkan dan membantu masyarakat Kelurahan Berngam ini. Alhamdulillah. Dampak banjir di Kelurahan Berngam ini ada sekitar 8 lingkungan, lebih kurang 8 lingkungan, dan jumlah jiwa sekitar lebih kurang 4.000 jiwa. Kemarin dari prediksi kami lebih kurang seperti itu. Pasca banjir, gelombang bantuan dari berbagai pihak juga sudah mulai berdatangan untuk membantu warga di sana. Ada yang memberikan bantuan makan minum dan obat-obatan serta pakaian. Polres Tabes Medan melalui Polsek Medan Helvetia menyalurkan 500 paket sembako kepada warga terdampak banjir di Medan Helvetia kemarin. Sejumlah pemukiman warga di Kota Medan terendam banjir pada 27 November lalu. Salah satunya adalah lingkungan yang berada di Kecamatan Medan Helvetia. Sebagai bentuk kepedulian dan meringankan beban masyarakat, Polres Tabes Medan melalui Polsek Medan Helvetia menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir di Medan Helvetia. Bantuan disalurkan langsung ke beberapa lingkungan, diantaranya Tanjung Gusta dan Cinta Damai. Selain menciptakan Kamtipmas aman dan kondusif, sembako berupa beras, mie instan, gula, dan minyak goreng tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir. Jadi tadi kami sudah mulai berbagi dari beberapa lingkungan yang
sangat terdampak lah akibat banjir. Ini bantuan dari Bapak Kapolres Medan. Makanya kami salurkan kepada warga yang kami harap bisa membutuhkan lah bantuan untuk bagian sembako ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Kota Medan untuk melihat anak serta cucunya. Usai bertemu, Jokowi langsung mengajak kedua cucunya mengunjungi salah satu mal yang ada di Kota Medan. Joko Widodo mengajak kedua cucunya Sedah Birah Dasution dan Nahyan mengunjungi salah satu mal yang ada di Kota Medan, didampingi menantunya Bobi Nasution yang merupakan calon gubernur Sumatera Utara. Terlihat kedua cucu Jokowi ini senang bisa menghabiskan waktu di mal bersama kakeknya. Jokowi mengatakan dirinya ke Kota Medan tidak ada agenda lain selain bertemu dengan anak serta cucunya. Di saat bersamaan Jokowi mengucapkan selamat kepada Bobi Nasution yang unggul dalam penghitungan cepat dalam Pilgub 2024. Dibuka Pak. Pak, untuk di Sumut agendanya apa aja Pak selain bertemu cucu Pak? Selain dari kemana aja Pak di Sumut Pak? Agendanya Pak. Cucu, bertemu anak. Tadi malam ke mall ya Pak, jalan-jalan Pak? Saudara. Tadi malam jalan-jalan ke mall ya Pak? Pak, ke Medan karena rangka Pak Bobi menang ya Pak ya? Besi. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap program-program Korpri semakin aktif. Hal ini bertujuan untuk membina kembali anggotanya untuk memperkuat jiwa Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara. Demikian disampaikan pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menjadi pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri di lapangan Astaka Jalan William Iskandar Deli Serdang kemarin. Melalui jiwa Korps yang kuat diharapkan ASN mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fatoni juga menjelaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, posisi ASN semakin jelas dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Fatoni meminta ASN menjunjung tinggi loyalitas dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan agar ASN satu visi dan misi dalam membangun bangsa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 mempertegas posisi ASN dalam pembangunan dan kita wajib mengimplementasikan hal tersebut. Saat ini pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara memasuki babak baru pemerintahan. Diharapkan ASN memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang baru. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korpri juga bertepatan dengan hari kerja terakhir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief Elstri Nugroho. Arief akan memasuki masa purna baktinya terhitung hari Senin 2 Desember 2024, menyelesaikan 34 tahun pengabdiannya untuk negara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni apresiasi kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah berhasil menerbitkan sertifikasi tanah masyarakat Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah bekerja maksimal dalam mencapai tujuan pengolahan pertanahan di Sumatera Utara secara efektif. Apresiasi keberhasilan dalam proses percepatan sertifikasi tanah masyarakat di Sumatera Utara ini diucapkan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melalui Muhammad Arman Effendi Pohan saat menghadiri acara Malam Silaturahmi Keluarga Besar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara di Hotel Adi Mulya Medan kemarin. Dengan keberhasilan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai telah mampu menuntaskan seluruh permasalahan tanah masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam seluruh bidang tanah di Provinsi Sumatera Utara. Dengan sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, wujudkan keberhasilan dalam menerbitkan sertifikasi aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan baik. Hasil sinergitas ini juga menghasilkan tertatanya inventarisasi aset-aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik.
Pemerintah Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara menggelar kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI tahun 2024. Mengusung tema sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional digelar di Medan tadi malam. Kegiatan ini dihadiri Kepala Daerah Kabupaten Kota Konjen Negara Sahabat, para pemangku kepentingan dari sektor ekonomi, pemerintahan, dan dunia usaha. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto secara virtual menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi menuju perekonomian nasional yang berdaya saing. Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia termasuk dampak dinamika global dan pesatnya kemajuan teknologi. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan arahan strategis kebijakan Bank Indonesia ke depan. Warjio menyatakan bahwa prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 akan menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang membaik di tengah gejolak global dan geopolitik. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara diwakili Deputi Kepala Imam Gunadi menyampaikan kondisi perekonomian sumut yang harus diperkuat dan dilanjutkan dengan sinergi seiring terjadinya daya beli dan tingginya aktivitas ekonomi. Lanjut iman yang perlu kita perkuat di bulan-bulan selanjutnya. Realisasi investasi yang tinggi, peran fiskal sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Di 2025 memang tadi disampaikan ada ketidakpastian, kemudian juga ada masalah perubahan geopolitik gitu ya. Kita melihat bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi dampak positifnya kepada kita. Misalkan kebijakan Trump yang seolah-olah memban ekspor dari Cina, Kanada, dan dari Meksiko, itu memberikan peluang yang baik bagi kita di Sumatera karena beberapa produksi yang seharusnya mungkin datang dari Cina itu kemudian dialihkan ke beberapa emerging market termasuk ke negara Indonesia. Kegiatan ditutup dengan pemberian apresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara kepada para pelaku terbaik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberangkatkan puluhan jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, Mekah, Madinah, dan Turki yang bekerja sama dengan Dua Cahaya Harapain sebagai pembimbing Biro Perjalanan. Pemberangkatan ibadah umroh selama 13 hari perjalanan bagi jamaah Pemprov Sumut berasal dari unsur masyarakat yang berperan dalam pembangunan maupun memajukan pemerintahan di Sumatera Utara. Sebelum pemberangkatan perjalanan ibadah umroh, seluruh jamaah diberi pembekalan oleh kelompok bimbingan ibadah haji umroh Dua Cahaya Harapain yang dinilai dipercaya Pemprov Sumatera Utara memiliki pengalaman pelayanan yang baik dan pembimbing berkompetensi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Biro Kesra Pemprov Sumut, Juliadi Zurdani Harahap mengatakan, pemberangkatan jamaah umroh bagi masyarakat dinilai memiliki peranan dalam pembangunan pemerintahan Sumatera Utara sebagai wujud kepedulian menjadikan insan yang beriman dan bertakwa. Kebetulan hari Jumat. Alhamdulillah, kembali tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan reward kepada unsur masyarakat yang berperan dalam pembangunan, yang berperan dalam event-event, dalam memajukan masyarakat, dalam memajukan pemerintahan. Kebersamaan ini tentu saja pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan kegiatan baik di segala bidang, terutama bidang religi. Salah satunya adalah memberikan reward umroh ini kepada unsur masyarakat. Pemenang juara pertama MTQ Nasional tahun 2024, Rahma mengapresiasi kepada Pemprov Sumut yang peduli kepada masyarakat. Dua Cahaya Harapain dipercaya memberi pelayanan kepada jamaah umroh Pemprov Sumut, diharapkan mendapat keberkahan dan mendukung pembangunan Sumatera Utara lebih baik di masa mendatang. Menang
MTQ Nasional Tafsir Bahasa Inggris Putri, dan alhamdulillah saat ini saya sedang berumroh dengan 2 cahaya Haramain, yaitu hadiah dari Pemprov Sumatera Utara. Sebelumnya saya juga pernah umroh dari 2 cahaya Haramain, dan alhamdulillah pelayanannya oke, hotelnya dekat, makanan enak, semua pelayanan dari Mutolif dan Ustadz Zulkifli khususnya juga keren. Itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara seorang jamaah yang berangkat umroh Pemprov Sumut adalah pemenang Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Pemirsa, tablik akbar yang mendatangkan Ustadz Kondang Abdul Somad bertempat di Desa Tamiang, Kecamatan Batang, Lubu Sutam dihadiri ratusan umat Islam yang datang dari berbagai daerah di Padang Lawas. Ratusan umat Islam yang datang dari berbagai daerah di Kabupaten Padang Lawas menghadiri pengajian tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Tablik akbar digelar di halaman Pondok Pesantren Nizhomul Hikmah, Desa Tamiang, Kecamatan Batang, Lubus Sulam. Sejak pagi hari, ratusan jemaah telah memenuhi serta memadati areal pengajian yang disediakan oleh panitia. Salah satu jemaah, Abdul Nasution, menyatakan dirinya bersama keluarga berangkat sehabis subuh. Mengingat tempat lokasi pengajian cukup jauh dari kediamannya, takutnya tidak mendapat tempat. Mengingat sangat jarang Ustadz Kondang Abdul Somad datang ke Padang Lawas. Jadi kami berangkat dari subuh itu biar cepat dapat tempat untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Ceramahnya sebetulnya singkat sekali. Sebetulnya kan lantaran kendala di jalan katanya, makanya terlambat bang. Abdullah mengaku sangat senang bisa hadir dan mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Namun dirinya menyayangkan waktu ceramahnya yang sangat singkat, diperkirakan hanya setengah jam. Pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-94 Al-Wasliyah dilaksanakan secara khidmat dan meriah, diisi dengan kegiatan pawai akbar dari kampus Universitas Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Upacara peringatan HUT Al-Wasliyah dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah, Kiai Haji Mashhuril Khamis, selaku pembina upacara. Dihadiri pengurus pimpinan wilayah dan organisasi bagian wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, rektor, wakil rektor, dekan, prodi, dan sivitas akademika, kepala sekolah, serta ribuan mahasiswa dan siswa di lingkungan Universitas Al-Wasliyah Medan. Dalam pidatonya, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Mashhuril Khamis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak terkait terlaksananya acara hari ini dan menganggap tema yang diusung sangat tepat sehingga dapat menjadi pemantik semangat Al-Wasliyah untuk bertarung dan bersaing di tataran tingkat global. Mashhuri mengatakan para kader dan waslihin seharusnya lebih maju berpikir dan bertindak, tampil terdepan membela dan melindungi umat, turut aktif mencegah terjadinya kerusakan akhlak anak bangsa, ikut aktif memberantas judi online, membasmi jaringan peredaran narkoba dari perkotaan sampai ke pedesaan. Al-Jam'iyatul Wasliyah ke-94 kita hari ini dilaksanakan di Unifa Medan. Saya benar-benar berharap bagaimana generasi Unifa Medan Al-Jam'iyatul Wasliyah bisa menjadi sesuatu yang benar-benar diperhitungkan, tidak saja domestik dalam negeri tetapi juga internasional, sehingga dengan demikian Al-Wasliyah bisa menjadi suluh di dunia yang lebih luas. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana kader-kader kita di Unifa Medan dan juga di seluruh kampus di Indonesia tentunya adalah memadukan antara kekuatan sains, yaitu ilmu pengetahuan, dan juga spiritual, akhlak budi pekerti. Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, Profesor Jamil mengatakan, HUT Al-Wasliyah tahun ini mengangkat tema menyongsong 1 abad Al-Wasliyah, tingkatkan peran dan kolaborasi organisasi menuju Indonesia Emas 2045. Dapat menjadi tambahan semangat bagi seluruh warga Al-Wasliyah dalam menciptakan putra-putri terbaik yang berakhlakul karimah.
Sebagai salah satu organisasi intelektual Muslim, Al-Wasliyah merupakan tempat berkumpulnya para insan dan cendekiawan yang memiliki potensi pendidikan dan telah mengabdi dalam berbagai profesi pekerjaan. Pihaknya berharap kader dan simpatisan Al-Wasliyah dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian untuk ikut mengatasi dan memberikan kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Pagi ini di kampus Universitas Al-Wasliyah Medan, kami melakukan apel akbar di hadapan ribuan santri dan pelajar mahasiswa Al-Wasliyah di Sumatera Utara sebagai upaya kami untuk menggerakkan semangat generasi muda Indonesia, generasi muda Al-Wasliyah yang kami harapkan mereka akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan, menjadi penyelamat akhlak bangsa ke depan, dan pada saatnya mereka kita harapkan menjadi pelanjut risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harapkan generasi muda Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Dan terima kasih, mohon maaf kami dengan doa kaum muslimin semuanya, Al-Jam'iyatul Wasliyah bertahan dan maju sampai 94 tahun. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam elemen warga Kota Medan mendatangi kantor KPU Kota Medan kemarin. Massa menuntut KPU Kota Medan dapat mengulang penyelenggaraan Pilkada 2024. Warga Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan kantor KPU Kota Medan dengan membawa spanduk yang bertuliskan Aksi Peduli Pilkada Jujur Kota Medan. Aksi damai ini juga mendapat pengawalan kepolisian. Ramainya massa aksi yang memadati badan jalan membuat lalu lintas di depan kantor KPU Kota Medan sedikit terganggu. Salah seorang warga, Arifin, mengatakan masyarakat meminta ketegasan birokrasi penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk mengulang kembali pemungutan suara di Kota Medan. Permintaan ini dilatar belakangi terjadinya peristiwa banjir di sejumlah kecamatan di Kota Medan. Banyaknya rumah warga dan TPS yang terendam banjir membuat warga tidak bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 ini. Saat ini kami hanya percaya KPU, taran miliaran. Saya punya. Jelaskan turunnya hujan, intensitas hujan yang tinggi, sehingga pemilih sedikit yang datang. Itu omong kosong bagi kami. Untuk tuntutan kami hari ini, kita meminta seluruh. Tetapi ada beberapa media juga sebelumnya memberitakan terendamnya 9 kecamatan. Tapi yang membuat kami tadi sangat menolak pernyataan KPU itu hanya 54 TPS. Menanggapi aspirasi warga Kota Medan, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah menegaskan ada sebanyak 54 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang di 5 kecamatan Kota Medan dan 7 TPS untuk pemungutan suara lanjutan. TPS yang dilanda banjir, dilanda bencana, 54 untuk pemungutan suara susulan dan 7 TPS untuk pemungutan suara lanjutan ditetapkan melalui surat keputusan Ketua KPU Kota Medan nomor 2062 tahun 2024. Pemirsa, sebanyak 2 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Asahan akan melakukan pemungutan suara susulan karena saat hari pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024 lalu, kedua TPS tersebut terendam banjir. Beginilah suasana saat petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mengevakuasi logistik Pilkada menggunakan perahu karet di Desa Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja Asahan yang terendam banjir. Banjir ini dipicu hujan berkepanjangan yang menyebabkan Sungai Piasa Hulu meluap dan merendam permukiman. Banjir terjadi sejak Rabu dini hari dan tak kunjung surut hingga Rabu siang, mengakibatkan pemungutan suara di TPS 2 dan TPS 6 Desa Piasa Hulu harus ditunda. Jumlah daftar pemilihan tetap atau DPT di TPS 2 sebanyak 245 pemilih dan di TPS 6 sebanyak 325 pemilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Asahan, Hidayat, menyatakan pemungutan suara susulan akan digelar pada Minggu 1 Desember 2024. Ia berharap warga yang masuk dalam DPT agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
pelaksanaan pilkada kemarin tanggal 27 ada 2 TPS, yaitu di TPS Desa Pesolu, Kecamatan Tinggi Raja, dikarenakan hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Tentunya ini menjadi fokus perhatian kami. Mereka tidak bisa melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara tepatnya di tanggal 27 kemarin. Untuk itu kami KPU Asahan sudah menerima informasi tersebut dari PPK, dan PPK juga sudah mengusulkan untuk penundaan pemungutan dan perhitungan suara karena sampai dengan jam 13 pada tanggal 27 November kemarin tetap juga air tidak mengalami penurunan, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di 2 TPS tersebut tidak bisa dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang akan menggelar pemungutan suara susulan di 30 TPS dan 1 TPS untuk pemungutan suara lanjutan yang akan digelar pada tanggal 1 Desember 2024. Tertundanya pemilihan akibat bencana alam banjir di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Deli Serdang Ziaul Haq Siregar setelah rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada serentak di 5 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan PPS dan PSL di 31 TPS itu tersebar di 8 desa, kelurahan di 5 kecamatan. Sebanyak 30 TPS yang akan melaksanakan PPS, yakni 24 TPS di Kecamatan Sunggal, 12 TPS di Desa Lalang yang terdiri dari TPS 1 hingga TPS 12. Selain itu, sebanyak 8 TPS di Desa Payageli, yakni TPS 1, 2, 4, 5, 19, 20, dan 21, serta TPS 22. Kemudian 4 TPS berada di Desa Tanjung Gusta, yakni TPS 2, 10, 13, dan TPS 16. Kemudian 2 TPS di Kecamatan Tanjung Morawa, yakni TPS 9 dan TPS 10 di Desa Dalu 10B. Selanjutnya 2 TPS di Kecamatan Batangkuis, yakni TPS 8 dan 10 di Desa Tumpatan Nibung. Berikutnya 1 TPS di Kecamatan Hamparan Perak, yakni TPS 26, Desa Kelambir 5 Kebun, dan 1 TPS di Kecamatan Sipolangit, yakni TPS 3 Desa Batumbelin. Sedangkan TPS yang akan melaksanakan pemilu lanjutan, yakni melanjutkan tahapan yang terhenti akibat bencana alam banjir, yakni TPS 2 di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis. Hasil rapat koordinasi kita ini masih menunggu sebenarnya, karena kita juga melakukan Zoom dengan KPU Provinsi bahwa direncanakan memang akan dilaksanakan di hari Minggu pada tanggal 1. Itu Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febriandi Ginting, menyampaikan pihak Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap proses PPS dan PSL yang akan dilakukan pada 31 TPS di 5 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Pihaknya juga memastikan surat suara yang akan digunakan aman. Perlu diketahui masyarakat bahwasannya PSS dan PSL yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang ini, khususnya untuk 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, terjadi diakibatkan adanya banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, sehingga tidak bisa sama sekali terjadi ataupun terlaksana pemilihan di TPS tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Asahan mulai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Seperti di PPK Kota Kisaran Barat sudah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sejak Jumat 29 November 2024. Rapat pleno terbuka digelar di Aula Kantor Camat Kota Kisaran Barat, dihadiri panitia pemungutan suara tingkat kelurahan, panitia pengawas pemilihan kecamatan, para saksi pasangan calon, dan pemantau pemilu. Di Kecamatan Kota Kisaran Barat ada sebanyak 91 tempat pemungutan suara yang tersebar di 13 kelurahan. Ketua PPK Kota Kisaran Barat, Muhammad Iqbal, menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ditargetkan akan rampung selama 2 hari.
kami Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kisaran Barat sedang melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Kisaran Barat pada Pilkada serentak tahun 2024. Ada 91 TPS yang tersebar di 13 kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Rencananya hari ini ada 7 kelurahan dan sisanya akan dilanjutkan besok. Sesuai jadwal tahapan pilkada, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK harus rampung pada 3 Desember 2024 dan dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Meski ada 20 TPS lagi yang masih menunggu jadwal dilakukan pemungutan suara susulan atau PSS karena musibah banjir, namun PPK Binjai Kota sudah mulai melakukan proses perhitungan perolehan suara pemilu di tingkat Kecamatan Binjai Kota. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, di sela-sela kegiatan monitoring proses rekapitulasi Kecamatan Binjai Kota. Dijelaskannya, rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sudah dimulai, termasuk rekapitulasi di Kecamatan Binjai Kota. Untuk proses rekapitulasi di Kecamatan Binjai Kota sudah menyelesaikan di 4 kelurahan dan hanya menyisakan 3 kelurahan lagi. Rencananya besok seluruh kelurahan di Kecamatan Binjai Kota akan selesai dilakukan rekapitulasi. Terkait 20 TPS yang belum melakukan pencoblosan susulan karena situasi banjir, Anton mengatakan pihaknya masih menunggu jadwal kapan akan dilakukan. Pasalnya, mereka masih menunggu keputusan dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk jadwal pelaksanaannya. Rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sudah kita mulai. Itu dimulai dari semalam tanggal 28 November 2024 pasca setelah pemungutan suara di tanggal 27, dan hari ini masih terus berlangsung. Dan di Binjai Kota rekapitulasi untuk tingkat kecamatan kita sudah menyelesaikan di 4 kelurahan, tinggal 3 kelurahan. Insya Allah paling lama besok rekapitulasi tingkat kecamatan Binjai Kota ini sudah kita selesaikan bersama-sama. Terkait dengan 20 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan, terutama itu adanya di Kecamatan Binjai Kota di 3 kelurahan. Kelurahan Berengam ada 8 TPS, Kelurahan Pekan Binjai ada 8 TPS, dan Kelurahan Setia ada 4 TPS. Proses rekapitulasi atau perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti atau disaksikan oleh saksi, pasangan calon atau masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi. Petugas KPUD membacakan hasil penghitungan suara dalam formulir C Pleno saat rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dimulai dari 29 hingga 3 Desember 2024 jika tidak ditemukan kendala yang berarti. Penghitungan suara dilakukan secara manual dan berjenjang disaksikan masing-masing saksi paslon serta diawasi Bawaslu. Seperti rekapitulasi di Kecamatan Panjambungan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan di gudang logistik KPU dibagi 2 panel untuk mempercepat penghitungan. Pemilih Bupati dan Wakil Bupati dan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketua KPUD Mandailing Natal, Muhammad Iksan Matondang, yang melakukan monitoring proses rekapitulasi di tingkat kecamatan belum ada menerima kekeliruan yang berarti. Diharapkan proses rekapitulasi ini berjalan aman dan kondusif dan tidak ditemukan persoalan sehingga hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan disampaikan ke tingkat kabupaten. PPK melaksanakan rekapitulasi mulai hari ini, yaitu di 23 kecamatan. Dan saya ini sekarang ada di Kecamatan Panjambungan, merupakan kecamatan terbanyak desa kelurahannya di Mandailing Natal, dan terbanyak juga TPS-nya di Kabupaten Mandailing Natal. Dan saya lihat berjalan lancar sampai saat ini, baru sedikit beberapa mungkin yang kesalahan tulis dan kesalahan penulisan sehingga nanti dikoreksi. Begitu. Sesuai jadwal itu dilaksanakan di kecamatan rekapitulasi ini mulai dari tanggal 28 November
2024 sampai dengan 3 Desember 2024. Jadi kalau kecamatan itu selesai sebelum tanggal 3, misal dimulai hari ini tanggal 29, selesai di tanggal 30 atau selesai di tanggal 1, maka akan langsung dikirim ke kabupaten untuk logistik. Rekapitulasi suara di 801 TPS di 23 kecamatan di Mandailing Nata dilaksanakan secara serentak ini dikawal aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Pemirsa, dua kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara saling klaim memenangkan pemilihan umum kepala daerah yang pada Rabu 27 November 2024 lalu. Klaim kemenangan salah satunya disampaikan kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara, Darwis dan Oki Iqbal Frima. Pasangan nomor urut 1 tersebut mengklaim telah memperoleh sekitar 41% suara dari 794 tempat pemungutan suara yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara. Klaim serupa juga disampaikan kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara nomor urut 2, Barudin Siagian dan Safrizal, yang mengaku unggul dalam perolehan suara dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Klaim kemenangan dari dua kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara yang dimuat di berbagai media massa dan media sosial ini telah membuat kebingungan di masyarakat. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara, Erwin, meminta semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari KPU. Kita meminta semua pihak ya untuk bersama menahan diri ya, agar menunggu perhitungan berjenjang dari KPU Kabupaten Batubara. Dan besok kami akan rencanakan perhitungan serentak di 12 TPK yang ada di Kabupaten Batubara. Untuk tingkat kabupaten setelah nanti selesai ya atau mau rampungnya pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, maka akan kita laksanakan langsung di KPU Kabupaten Batubara. Dan itu nanti paling lama akan selesai pada tanggal 6 Desember tahun 2024. KPU Batubara akan melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara paslon calon bupati dan wakil bupati Batubara, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara secara berjenjang mulai tingkat kecamatan pada 30 November 2024. Sedangkan rekapitulasi di tingkat kabupaten paling lambat digelar pada 6 Desember 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menggelar sosialisasi dan press release kepada pers dalam rangka publikasi pasca tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di kantor KPU Kabupaten Toba, Jalan Tarutung, hari Jumat kemarin. Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani, menyampaikan tujuan penyebaran informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana pelaksanaan pilkada di Kabupaten Toba ini berlangsung dengan baik. Walaupun masih ada kendala-kendala seperti cuaca ekstrim sebelumnya yang melanda Kabupaten Toba, namun pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. Hasil masih belum dapat ditentukan karena memang proses setelah pemungutan dan penghitungan suara masih ada proses rekapitulasi. Per tanggal 29 November 2024 sudah ada 2 kecamatan yang sudah melakukan proses rekapitulasi, yakni Kecamatan Lumbanjulu dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Untuk hari Sabtu, yaitu hari ini, akan dilakukan di 14 kecamatan proses rekapitulasi, yakni Kecamatan Ajibata, Bonatua Lunasi, Porsea, Uluan, Pebaksian, Siantar, Narumonda, Sigumpar, Silain, Laguboti, Habinsaran, Nasau, Borbor, Balige, dan Tampahan. Tahapan selanjutnya KPU Toba pada tanggal 3 Desember 2024 akan dimulai proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Apakah ada proses permohonan sengketa hasil di MK? Itu tentu kita lihatlah perkembangannya nanti. Dari sisi aturan itu 3 hari setelah dilakukan penetapan terhadap perolehan hasil, itu diberikan kesempatan kepada peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil tersebut untuk mengajukan permohonan ke MK. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Minggu 1 Desember 2024.
Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Minggu 1 Desember 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat dan Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Karo, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, dan Toba. Untuk malam hari berpotensi berawan dan terdapat hujan ringan hampir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Serta untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Langkat dan Nias Utara. Suhu udara berkisar 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 74 sampai 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 22 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 29 November 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, pesisir timur, lereng barat, serta pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Dewi Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.